Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mukminin mukminat, shaimin shaimat, jamaah Masjid Besar Fathur Rahman yang semoga sampai di kesempatan sore hari ini 22 Ramadan 1446 Hijriah, 22 Maret di tahun 2025 ini, yang senantiasa kita semua berharap akan pertolongan, maunah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan, ketakwaan yang sudah diberikan Allah, semoga masih mampu kita pertahankan sampai ketika Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya, dan kita semua berharap agar akhir hayat hidup kita nanti husnul khotimah. Sholawat ma'assalam semoga tetap terlimpahkan atas panutan, suri tauladan, uswah yang terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan Ramadan sudah memasuki di hari yang ke-20. Kita yang mengikuti serangkaian kegiatan
yang dilakukan oleh Masjid Fathur Rahman ini tentunya masih mengingat ketika awal kita memasuki yang namanya bulan Ramadan. Jikalau kita berhitung mundur dari 1 Ramadan yang kala itu jatuh pada Sabtu 1 Maret di tahun 2025 ini, hari demi hari, pekan demi pekan telah kita lewati bersama sampai di kesempatan sore petang hari ini kita sudah berada di hari yang ke-22 di bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah ini. Kita tidak akan pernah lupa dan jangan sampai terlupakan bahwasannya tujuan esensi dari kita melaksanakan puasa Ramadan di surat yang kedua di ayat yang ke-183-nya yang hampir semua ustadz itu mengangkat bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung dari maksud dan tujuan kita berpuasa, Allah hendak menjadikan diri kita adalah diri yang memiliki karakter orang yang bertakwa. Maka tujuan utama dari puasa adalah kita menjadi predikat orang-orang yang bertakwa. Kira-kira dari perjalanan 22 hari yang sudah kita lewati, apakah tanda-tanda dari ketakwaan itu sudah mulai kita rasakan atau masih biasa-biasa saja? Jikalau sebuah tanaman yang kita upayakan dari hasil tanaman itu adalah ketika kita melakukan panen akan mendapatkan hasil yang terbaik, yang tentunya dari hari ke hari kita berupaya merawat daripada tanaman itu, ditandai dengan tumbuhnya dari tanaman itu dan benih bibit yang datang sebagai tanda-tanda bahwasannya tanaman itu hidup adalah maka akan muncul yang namanya tanaman yang kita maksud. Berawal dari itu yang namanya dia memiliki batang kecil dan juga diakhiri dengan tumbuhnya daun-daun yang ada pada tanaman itu. Itu menunjukkan bahwasannya tanaman yang sedang kita tanam itu mulai ada tanda-tanda hidup. Maka mari kita secara personal, secara individu mencoba untuk mengetahui kira-kira di hari yang sampai di hari yang ke-22, malam yang ke-23 ini, apakah sudah muncul tanda-tanda daripada ketakwaan? Karena tujuan si Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Maka tanda-tanda ketakwaan itu sesinya sudah mulai muncul semenjak kita mengawali memasuki yang namanya Ramadan. Bisa jadi tanda-tanda itu adalah mungkin di luar bulan Ramadan kualitas intensitasnya untuk melaksanakan sholat berjamaah mungkin masih rendah, tetapi begitu masuki bulan Ramadan di masing-masing individu di antara kita mulai terasa memunculkan motivasi pada dirinya untuk bisa menjaga bagaimana berupaya supaya tidak sampai ketinggalan menunaikan sholat jamaah. Walaupun mungkin sholat berjamaah yang ditunaikan itu masih berupa sholat sunnah yang bernama qiyam Ramadan, kita kerap menyebutnya dengan sholat tarawih.
Berarti tanda-tanda ketakwaan itu sudah mulai ada pada diri kita. Selanjutnya kita lakukan survei, kita lihat, karena yang bisa untuk memberikan terhadap mutu dan kualitas yang namanya puasa yang kita lakukan itu adalah diri kita. Orang lain tidak akan bisa memberikan penilaian secara benar. Tapi yang lebih memahami, yang lebih mengetahui kualitas siam bulan Ramadan itu adalah diri kita. Ketika Allah mengatakan, saya kira memperoleh mendapatkan predikat takwa, kita kupas secara sederhana. Nanti kita buka di surat yang ketiga, surat Ali Imran, di ayat yang ke-133 sampai dengan ayat yang ke-135. Kita bedah secara sederhana untuk mengetahui frekuensi daripada puasa Ramadan yang sudah kita lakukan selama 22 hari ini. Andaikan ini masih belum muncul, masih punya kesempatan 8 hari lagi untuk menyempurnakan yang namanya puasa Ramadan itu selama 1 bulan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah berkelan di dalam surat Al-Imran ini diawali sebuah kalimat perintah, wasari'u, dan bergegas dan bersegeralah. Bergegas mana? Bersegera mana? Allah ila maghfirah, di dalam menuju yang namanya maghfirah, di dalam menuju yang namanya ampunan. Bukankah Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan maghfirah? Bukankah Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampun? Maka ayat ini menandaskan bahwa kita masih memiliki iman, diperintahkan oleh Allah untuk segera bergegas, untuk segera melakukan tindakan. Ibarat pasien yang didiagnosa oleh dokter bahwasannya satu-satunya jalan agar pasien ini bisa diselamatkan adalah harus dengan melakukan yang namanya operasi. Maka dokter akan melakukan tindakan itu secara cepat, yang didahului dengan observasi, yang didahului dengan diagnosa. Kira-kira pasien ini akan dilakukan yang namanya operasi. Tujuannya tidak lain adalah supaya pasien ini segera mendapatkan pertolongan untuk bisa mempertahankan hidupnya. Maka Allah mengatakan kepada kita, mari kita bersegera, jangan menunda-nunda di dalam mendapatkan maghfirah, untuk mendapatkan ampunan. Di awal-awal kajian sudah banyak hadis-hadis yang kita sampaikan bahwasanya siapa saja di antara kita yang mendirikan sholat di bulan Ramadan dengan memiliki kriteria syarat itu harus memiliki landasan iman dari keikhlasan dari Allah, kata Rasulullah, maka Allah akan memberikan yang namanya ampunan terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka itu bersegera untuk mendapatkan ampunan. Apakah di bulan Ramadan Allah tidak mengampuni dosa-dosa manusia? Pasti mengampuni. Apakah di bulan Ramadan sudah tidak ada lagi minta maaf, pintu ampunan? Jelas ada. Tetapi karena bulan Ramadan memiliki spesialisasi yang berbeda dibandingkan bulan-bulan yang lain, karena khusus di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga, pintu-pintu langit terbuka mas, dan pintu neraka tertutup, serta setan-setan dibelenggu oleh Allah.
Ya kalau di luar bulan Ramadan kesenangan itu berbeda dengan apa yang ada di bulan Ramadan. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan yang namanya ampunan dari Allah. Jadi pada Allah. Kita yang bersosialisasi, berinteraksi, menjalin hubungan minan saja. Ketika kita memiliki permasalahan dengan orang lain, ketika memiliki kesalahan dengan orang lain, jalan satu-satunya adalah kita memohon maaf kepada orang lain yang mungkin kita dengan segala upaya. Mungkin kita bertamu pada orang yang kita zalimi dengan bawa bingkisan-bingkisan, dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan nada-nada yang mereka. Maka Allah ini menyediakan namanya minum ampunan. Allah tidak butuh dengan yang namanya bingkisan-bingkisan itu. Allah tidak butuh dengan yang namanya apa yang engkau miliki. Tetapi kata Allah, itu ampunan itu yang berupa surga. Wa jannatin as-samawati. Allah. Luasnya adalah seluas as-samawati wal ardu, seluas langit dan bumi. Kita mungkin kesulitan untuk menghitung berapa luas daripada langit dan bumi. Sehingga apa? Mungkin di masa-masa yang ada di botol, yang ada di jerigen, yang ada di gelas, itu ada volume. Ada sih, kalau air minum mineral terang 240 ml. Kalau mungkin kita pergi situ, kita kata agar diisikan pertalite 2 liter misalnya. Atau mungkin tidak ibu berbelanja ke pasar atau ke toko untuk mendapat barang yang dibutuhkan. Lagi mengambil beras itu pun juga ada berapa komposisi yang dibeli. Minyak juga seperti itu. Itu masih bisa diidentifikasi berapa volume isi atau luas dari sebuah benda itu. Tetapi yang banyak yang bertingkat-tingkat. Kita jadi ingat ketika dulu masyarakat transportasi dan yang benar oplet. Siap ya, Bapak sepuni wonten transportasi oplet. Bulan ini jalanan sekolah tol wonten di daerah Krong. Namanya oplet, ya wonten di 3 jalanan di Masjid Al-Jihad itu. Masih itu kapasitas penumpang, katakan penumpang di sebuah alat transportasi itu 10 misalkan. Maka straight kurang siji di tempat duduknya ternyata itu orang yang baru naik jalan itu harus menghadap ke belakang, duduk dengan tambahan yang ditempati oleh kereta. Ketika alat transportasi yang bernama kendaraan itu maju dapat beberapa meter saja, sakarnya itu juga anggota. Ayo kurang siji, isi kurang siji. Padahal di dalam kendaraan itu sudah penuh dengan penumpang yang lain. Maka yang namanya ada sama waktu alat ini yang luasnya semua langit dan bumi. Kalau kita belajar tentang bagaimana Rasulullah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa, Malaka Isra Mi'raj, tingkat 1, tingkat 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai di Sidratul Muntaha. Artinya surga ini sangat luas sekali. Kalau kita ditanya, kira-kira enggon sakmono gedene, enggon sakmono omboe. Andai kan ada orang tidak sampai dia ini masuk di dalamnya, bahasa kita nemen kebajuti. Enggon sakmono omboe lho. Ternyata masih ada orang sing gak katut untuk masuk di dalam yang namanya surga. Masuk surga sakmono ombone, ada orang yang sampai gak katut sebagai penghuni surga ini. Maka kita yang pelaku-pelaku puasa ini, kita yang masih memiliki iman, otomatis kita berharap agar suatu ketika nanti, ketika kita dikumpulkan oleh Allah, kita termasuk sebagai salah satu di antara sekian banyak manusia
yang nanti akan memadati yang mana surga itu. Dan surga itu ternyata disediakan uiddat lil muttaqin. Surga itu ternyata disediakan orang-orang yang bertakwa. Tujuan kita berpuasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang disediakan surga itu luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita rinci kategori takwa itu sing kados ya apa? Di ayat selanjutnya di surat yang sama Ali Imran, di ayat yang ke-134 Allah memberikan rincian. Iki lho modele wong sing takwa sing untuk menjadi penghuni surga itu. Level 1, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Level yang ke-1, orang yang masuk dalam kategori orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa dia menekan bisa baik dalam keadaan wabro pun ketika dalam keadaan sempit. Dan dia orang ketika lapar dia ini bisa mengeluarkan itu belum tentu. Banyak orang yang hanya lima, tapi ketika dia namanya poinnya keturunan sampai disahkan bagaimana bisa turun di zaman Nabi Islam yang sebelumnya tahun ini adalah bagian dari orang yang iman pada Allah pada Musa yang namanya poin. Ketika ekonominya biasa-biasa, mana yang namanya poin mana-mana Musa tidak pasangan dakwah itu selalu ada itu ketika derajat ekonominya di menjadi yang kaya raya di masanya, tapi ketika hartanya yang melimpah ruah, dia tidak mau untuk menafkahkan hartanya. Dan jangan dikira orang yang tidak memiliki harta itu dia pelit di dalam dia untuk mensedekahkan. Ternyata masih juga banyak dijumpai, walaupun orang yang mungkin strata ekonominya itu pas-pasan, ternyata dia ini gemar untuk berinfak, gemar untuk berdonasi, gemar untuk beramal. Seperti apa yang dikisahkan di dalam surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr niku surat nomor 59. Bahwasannya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepadaku, katanya Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lihat. Silakan kalian perhatikan apa-apa yang sudah kalian perbuat untuk nanti hidup di akhirat. Semua menyampaikan ada makia dari sebuah dui ketika hadir di majelis Rasulullah dalam kondisi tidak beralas kaki, bajunya compang-camping, yang mana orang-orang ini sekian lama melakukan perjalanan dan kehidupan yang sangat jauh dari yang namanya kekurangan. Maka ketika Rasulullah melihat pada kelas 10 mengambil hati ini di rumahnya masing-masing dan segera kembali membawa apa saja yang dimiliki untuk sekedar beramal, berdonasi kepada orang yang jauh dari yang namanya kekurangan. Sampai ada seorang yang benar-benar memiliki harta, tetapi dia membawa yang hanya 1 dinar
Nggih kurma-kurma sing kula jenengan cedhak iki kurma. Hanya satu biji kurma. Wahai Rasulullah, aku berinfak, aku berderma, aku ngasih. Dan memiliki hanyalah satu biji kurma ini. Dahsyatnya, ternyata yang menjadi orang itu mau berdonasi atau bukan karena dia memiliki kelebihan harta atau bukan karena dia tidak memiliki yang harta. Semuanya itu berasal dari bagaimana kualitas ketakwaan kita dalam kita berbagi kepada sesama. Maka alladzina yunfiquna syarra ini sebagai ciri level pertama orang yang nanti akan mendapat adalah bagaimana dia setelah di branding 1 bulan melalui ibadah Ramadan ini, dirinya akan menjadi pribadi-pribadi yang dermawan. Maka masalah nilai urusan yang kesekian kalinya bisa jadi orang yang memiliki lebih harta, jadi dia mengumpulkan senilai 10 juta misalnya. Bagi orang yang lain, maka orang kaya yang lain akan berkata dia 20 juta. Bagi orang yang sama memiliki kekayaan yang begitu banyak. Tetapi mungkin ada manusia dia sempat meraksanya dan mengeluarkan barang 2.000 rupiah misalnya. Maka dengan 2.000 rupiah itu tadinya merasa